الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الحاضرون أوصيني وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, segenap puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para hadirin sidang jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena dengan bekal takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, Innallaha katama sittatan fi sittatin, bahwa Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara terhadap 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata maridha fit ta'ah, Allah menyembunyikan keridhaannya terhadap hambanya yang taat kepadanya, agar manusia bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, agar manusia bersungguh-sungguh beramal soleh yang senantiasa mencari ridha Allah, agar manusia bersungguh-sungguh taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, sehingga tidak pantas bagi siapapun untuk meremehkan taat, walaupun itu sangat kecil. Karena disitulah ada ridha Allah. Yang kedua, kata sahabat Umar bin Khattab, wa katamal ghadaba fi maksiatin, Allah menyembunyikan murkanya terhadap hambanya yang bermaksiat, agar hambanya bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan-larangan Allah, agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi maksiat kepada Allah, sehingga tidak pantas bagi siapapun yang meremehkan kemaksiatan walaupun itu sangat kecil, karena justru disitulah ada murka Allah.
Bahkan di dalam hadis Nabi yang lainnya, la saghirata ma'al israri wala kabiratan ma'al istighfari. Tidak terdapat dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus, dan tidak terdapat dosa besar jika minta ampun, jika dia berusaha untuk taubat kepada Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, fa idza aznabta dzanban qalilan fala tandur ila suhrika walakin udur ila man asaita. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Wala tahqiradz dzambas shaghir fa innaka la tadri bi aidan fil adhafu alaika. Wala tahqiranna, janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil, karena kita tidak tahu dosa yang mana yang menyebabkan Allah itu murka. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, kata sahabat Umar bin Khattab, wa katamal lailata qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Artinya agar ada kesungguhan dalam menghidupkan seluruh hari pada bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah. Di antaranya, barang siapa yang berbuat kebaikan pada bulan Ramadan, Allah menghimpun. Wad'awati mustajabatun, doa-doa diijabah, taat-taat dikabulkan oleh Allah, dan dosa-dosa diampuni. Juga di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang pahalanya lebih baik dari 80 tahun, 83 tahun, lebih 4 bulan jika hamba itu mendapatkannya, yaitu malam Lailatul Qadar. Yaitu kita semua disuruh untuk jaga selama hari di bulan Ramadan. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keempat, kata sahabat Umar bin Khattab, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan para wali di antara manusia, agar manusia mau menghormati setiap orang dan tidak meremehkannya. Sebab kalau seseorang meremehkan orang lain, boleh jadi yang diremehkan justru kekasih Allah, justru walinya Allah. Lalu yang kelima, kata sahabat Umar bin Khattab, wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian dalam umur. Ingat bahwa kematian itu suatu yang hak, suatu yang pasti, dan datangnya semuanya tidak akan ada yang tahu. Malaikat Israel datang kepada seseorang tidak pakai janjian, maka orang yang bahagia adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk menemui kematian itu. Bekalnya apa? Yaitu amal soleh. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
aktsaruhum lil mauti dzikron wa aksaluhum lima ba'dau istidadan ulaikal aqyas. Orang yang bejo, orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian, kemudian dia mempersiapkan bekalnya untuk menyambut kematian itu. Dan kita semuanya masih dikasih kesempatan untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk menyambut namanya kematian. Lalu yang keenam, kata sahabat Umar bin Khattab, wa katamas sholatal wusta fis sholawati. Allah menyembunyikan sholat wusta dalam sholat wajib yang 5 waktu agar manusia itu berusaha untuk menjaganya yang 5 waktu itu. Masyarul muslimin, di dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu kewajiban dari Allah yang diberikan kepada hamba yang ditentukan waktunya. Oleh karenanya kita mudah-mudahan bisa menjalankannya dengan baik, jangan sampai ditinggal, karena itu kewajiban yang harus kita jalankan supaya kita nanti di hadapan Allah selamat. Dunia selamat, akhirat selamat, dan itu yang kita harapkan sehingga di akhir hayat mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khotimah. Ketika kita kembali menghadap Allah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia, Jannatul Firdaus nuzulah. Mudah-mudahan demikian, mudah-mudahan khutbah singkat yang bisa sampaikan kiranya ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadul karim ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.